Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Masih sehat kan? Masih tetap semangat untuk belajar kan? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai sifat-sifat tumbuhan. Belajar mengenai tumbuhan dan juga sifat-sifatnya. Cuman sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang dirapikan duduknya, duduk dengan bersila, tangan dilipat, ditaruh di atas paha. Saya tunggu ya. Bagaimana? Udah siap semuanya? Udah duduk bersila? Udah rapi, tangannya ditaruh di atas paha? Alhamdulillah. Sekarang yuk sama-sama kita berdoa. Doa sebelum belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai dalam berdoa, dan semoga dengan doa tadi Allah memberkati kita, merahmati kita dalam sesi belajar kita pada hari ini. Minggu lalu kita telah bersama-sama belajar mengenai hewan atau mengenai pembagian hewan berdasarkan apa yang mereka makan. Masih ada yang ingat kan? Hewan itu ada dibagi menjadi berapa berdasarkan apa yang mereka makan? Yap. Yang pertama adalah ada hewan yang disebut sebagai hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan juga biji-bijian. Seperti apa contohnya? Ya, ada kambing. Terus apa lagi? Ada sapi, yap betul. Terus ada apa lagi? Ya, ada kelinci dan juga lain sebagainya. Dan yang kedua, ada hewan yang disebut sebagai hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Seperti apa contohnya? Ya, ada singa, ada juga harimau, kucing, elang, ya betul, dan juga ada hiu. Sip. Dan yang terakhir, ada juga hewan yang disebut sebagai hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya. Dia bisa memakan tumbuh-tumbuhan dan juga biji-bijian, pun dia juga suka makan daging. Seperti apa contohnya? Ya, ada ayam, ada musang, dan juga ada monyet. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai sifat-sifat tumbuhan atau tumbuhan dengan sifat-sifatnya. Apa aja toh? Yuk kita sama-sama cari tahu. Yang pertama adalah tumbuhan itu dia memiliki sifat butuh akan makan dan juga minum. Dan yang kedua, bahwa tumbuhan itu tumbuh yang awalnya kecil menjadi besar, itu yang dinamakan tumbuh. Dan yang ketiga, tumbuhan juga sama seperti hewan, seperti manusia, dia juga berkembang biak dan
Tumbuhan yang terakhir dari sifat tumbuhan adalah dia peka terhadap rangsangan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana caranya tumbuhan itu makan? Bagaimana caranya tumbuhan itu tumbuh dan juga berkembang biak? Nah, kalau nggak ada yang tahu, yuk sama-sama kita cari tahu. Yang pertama, cara tumbuhan makan dan juga minum. Ada dua cara di sini. Yang pertama adalah tumbuhan menggunakan akarnya untuk mengambil air untuk minum, dan juga tumbuhan menggunakan akarnya untuk mengambil sumber makanan yang disebut sebagai zat hara atau humus yang terdapat di dalam tanah. Itu cara tumbuhan makan dan juga minum yang pertama. Dia menggunakan akarnya untuk mengambil air dan juga zat hara yang terdapat di dalam tanah. Dan yang kedua, tumbuhan menggunakan daunnya sebagai sumber makanan. Caranya adalah tumbuhan dia memasak daunnya yang awalnya berwarna hijau berubah menjadi kering berwarna kuning. Lah, disinilah ada namanya sebuah proses di mana tumbuhan mengubah daunnya menjadi sumber makanan. Yang mana proses ini disebut sebagai proses fotosintesis. Jadi, cara tumbuhan makan itu ada dua. Yang pertama, dia menggunakan akarnya sebagai alat untuk mengambil air dan juga zat hara yang terdapat di dalam tanah. Dan yang kedua, tumbuhan menggunakan daunnya sebagai sumber makanan dengan cara fotosintesis. Nah, sifat tumbuhan yang kedua adalah bahwa tumbuhan itu dia tumbuh. Yang awalnya dia hanya berupa biji, berubah menjadi tunas kecil, berubah, kemudian tumbuh lagi menjadi pohon kecil, dan kemudian menjadi pohon besar, sehingga dia menghasilkan buah. Nah, proses ini yang awalnya dari biji, kemudian menjadi tunas, kemudian menjadi pohon kecil, dan terakhir menjadi pohon besar, itu adalah bukti bahwa tumbuhan itu dia tumbuh, berubah dari yang awalnya kecil menjadi sesuatu yang besar. Dan yang ketiga dari sifat tumbuhan adalah bahwa dia berkembang biak, dia bertambah banyak. Lalu bagaimana caranya tumbuhan berkembang biak? Yang pertama, tumbuhan berkembang biak dibedakan menjadi 4. Ada 4 cara di sini. Yang pertama adalah ada tumbuhan yang berkembang biak menggunakan bijinya. Seperti apa contohnya? Ada jambu, ada padi, jagung, dan juga mangga. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan bijinya. Dan yang kedua, ada juga tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas. Jadi dia tidak berbiji, cuman dia menambah keturunan dengan menggunakan tunasnya. Seperti apa contohnya? Ada pohon pisang, ada bambu, dan juga pohon palem. Jadi mereka tidak menggunakan biji sebagai alat untuk berkembang biak, namun dia menggunakan tunas sebagai alat untuk berkembang biak. Dan yang ketiga, ada tumbuhan yang berkembang biak menggunakan spora. Seperti apa contohnya? Ada jamur, ada lumut, dan juga ada tumbuhan pakis. Jadi mereka tidak berbiji, mereka tidak bertunas, cuman mereka menggunakan spora sebagai alat untuk berkembang biak. Dan yang terakhir, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi atau dengan menggunakan umbinya. Seperti apa contohnya? Ada wortel, ada singkong, ada kentang, dan juga bawang. Jadi mereka tidak berbiji, mereka tidak bertunas, juga mereka tidak memiliki spora. Jadi mereka menggunakan umbinya untuk berkembang biak, untuk menambah keturunan.
Satu lagi, jadi cara berkembang biak tumbuhan itu ada 4. Yang pertama dengan biji, yang kedua dengan menggunakan tunas, yang ketiga dengan spora, dan yang terakhir dengan menggunakan umbinya. Oke, nomor 4 dari sifat tumbuhan atau yang terakhir, yaitu bahwa tumbuhan itu dia peka terhadap rangsangan. Apa contohnya? Nah, di sini saya memiliki contoh tumbuhan yang disebut sebagai putri malu. Putri malu dia peka terhadap rangsangan. Apa buktinya, Dat? Buktinya adalah ketika kalian sentuh putri malu, pasti dia akan daunnya akan mingkup gitu kan, akan menutup daunnya. Iya kan? Nah, itu dia sebagai bukti bahwa tumbuhan itu dia peka terhadap rangsangan. Mereka bisa merasakan sentuhan. Mereka bisa merasakan rangsangan dari orang lain. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar mengenai sifat-sifat tumbuhan. Yang pertama, bahwa tumbuhan itu dia butuh akan makan dan juga minum dengan cara menggunakan akarnya dan juga menggunakan daunnya. Yang kedua, dari sifat tumbuhan adalah bahwa tumbuhan itu dia tumbuh. Yang awalnya kecil, yang awalnya hanya berupa biji atau tunas, berubah menjadi tumbuhan yang besar. Dan yang ketiga, bahwa tumbuhan itu dia berkembang biak dengan cara ada yang berkembang biak menggunakan bijinya, ada juga yang berkembang biak menggunakan tunasnya, dan juga ada yang menggunakan spora, dan yang terakhir ada tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbinya. Dan yang keempat dari sifat-sifat tumbuhan adalah bahwa tumbuhan itu dia peka terhadap rangsangan. Contohnya adalah tumbuhan putri malu yang mana ia akan mingkup daunnya atau dia akan menutup daunnya ketika menerima sebuah rangsangan dari luar, menerima sebuah sentuhan dari orang lain. Alhamdulillah, hari ini kita selesai dalam mempelajari sifat-sifat tumbuhan. Dan semoga yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita pahami dengan pemahaman yang jelas, pemahaman yang mendalam. Cuman sebelum kita berpisah, Ustadz ingin kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke. Seperti biasa, Ustadz duduknya dirapikan dan duduk bersila, tangannya dilipat, ditaruh di atas paha. Udah siap untuk berdoa? Duduknya udah rapi? Udah duduk bersila dengan tangan ditaruh di atas paha? Alhamdulillah, udah siap. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udhu bika minal azazi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iron, mungkin sekian dari Ustadz. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat murojaahnya. Jangan lupa dibaca muyasarnya dan juga uminya. Jangan lupa untuk tetap menjaga sholat 5 waktunya. Mungkin sekian dari Ustadz. Kita bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.